Bismillah. Kalau besar nggak nih suaranya? Kecilin kali ya? Mic baru ya, Masya Allah. Kayak dari jauh aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alil Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan 'alaina. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul di tempat yang insyaallah membarokah ini dalam kondisi sehat walafiat. Sehat semua ya Umi? Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini ya kita akan sama-sama belajar ya mengenai apa judul taklim kita pada pagi ini? Adab ya ahlul Quran dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya kan kajian fikih ya nih. Ya, sekarang serial adab ya. Karena kita para tholibatul ilmi ya, yang belajar Al-Quran. Dan juga mungkin ada sebagian yang sudah mengajar Al-Quran ya. Ada juga yang sudah mengajar Al-Quran ya. Maka di sini kita sama-sama belajar ya, bagaimana sih seharusnya para pengajar dan juga para murid ya yang belajar Al-Quran. Dan rujukannya dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Pernah dengar nama kitabnya nih? At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ya. Kitabnya berbahasa Arab ya. Nah, siapakah yang menulis kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran? Jadi sebelum kita membahas isinya, kita harus tahu dulu nih siapa penulis dari kitab ini ya. At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran itu artinya penjelasan adab-adab Hamalatil Quran atau Hamilul Quran. Umi pernah dengar Hamilul Quran ya? Atau kata hamil ya, di bahasa Indonesia hamil, ibu hamil ya. Itu berasal dari bahasa Arab ya. Artinya itu membawa. Jadi kalau ibu hamil itu kan yang membawa anak ya, yang membawa anak di perutnya. Nah, maksud dari Hamilul Quran itu seseorang yang dia membawa Al-Quran, tapi bukan membawa Al-Quran kemana-mana ya, di tasnya dibawa Al-Quran, atau dia bawa Al-Quran kemana-mana ya pakai tangannya. Tapi maksudnya adalah dia membawa Al-Quran di hatinya atau menyimpan Al-Quran di dadanya. Jadi kemana-mana ya dia selalu melafazkan Al-Quran, murojaah Al-Quran ya melalui lisannya. Lagi di jalan ya dia melafazkan Al-Quran, murojaah. Atau lagi nunggu anaknya ya, menjaga anaknya lagi main ya, dia murojaah Al-Quran. Nah itu yang disebut dengan Hamilul Quran gitu ya. Atau kalau perempuan berarti Hamilatul Quran ya, jadi bukan bawa-bawa Al-Quran di tas, di tenteng-tenteng gitu enggak ya. Nah, kita mengenal dulu kenapa sih kita penting ya mempelajari adab sebelum ilmu. Karena para ulama terdahulu juga mereka lebih lama belajar adab ya dibanding belajar ilmu. Tapi sambil belajar ilmu mereka juga belajar adab. Ta'allamu al-adab qabla an ta'allamal ilma. Belajarlah adab dulu sebelum kamu belajar ilmu. Begitu. Nah, Imam Malik
Imam Abu Hanifah, ya, ulama madhab Hanafi, ya, ada madhab Hanafi, madhab Maliki, Syafi'i, sama satu lagi madhab Hambali, ya, itu 4 madhab fikih yang ada di ini ya, di dunia ya, yang terkenal gitu ya. Nah, Imam Abu Hanifah itu juga beliau banyak membaca kisah-kisah para ulama, ya, dibandingkan belajar, ya, dia lebih banyak baca kisah-kisah para ulama karena di situ dia bisa mengambil qudwah atau teladan dari sosok mereka, gitu ya. Jadi memang dari ulama terdahulu juga mereka lebih mementingkan belajar adab dulu, gitu ya. Dalam ibadah itu juga penting ya adab agar menjadi sempurna, ya. Misalkan ya sholat ya Nih ya, sholat kalau memenuhi rukun dan syaratnya itu sholatnya sah ya. Misalkan menutup aurat ya, kalau laki-laki auratnya kan dari pusar sampai lutut. Ya. Jadi kalau misalkan dia sholat tapi bagian atasnya terbuka, itu sholatnya sah atau enggak? Sah ya, karena kan sudah menutup aurat. Nah, tapi kan secara adabnya kurang gitu ya, jadi kurang elok gitu ya. Nah, adab ini merupakan sesuatu yang memperindah kita begitu. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Apa artinya wattaqullah? Bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajarkanmu. Allah akan memberikan pengajaran kepadamu. Nah, maksudnya gimana? Takwa ini turunannya dari adab. Jadi orang yang bertakwa, ya, ini termasuk orang yang beradab, dia selalu berhati-hati menjaga sikapnya kepada Tuhannya dan juga kepada yang lain. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah itu mencintai atau menyukai orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi di ayat ini merupakan anjuran untuk bertakwa dulu atau beradab dulu, baru kita diberikan pemahaman oleh Allah ya. Kalau dia belajar ya, kemudian dia juga mempunyai adab yang baik, maka ilmunya insya Allah akan berkah ya, tidak akan sia-sia. Syekh Shalih Al-Utsaimin berkata, dengan adab maka seseorang itu akan mudah meraih ilmu ya. Tanpa adab mereka akan sia-sia ilmunya ya. Dan kata Imam Ibnul Mubarak ya, dia berkata, nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila katsirin minal ilm. Jadi kami itu, kata Ibnul Mubarak, kami itu lebih butuh adab dibandingkan dengan ilmu ya, begitu. Nah, makanya ya, penulis kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran ini buku yang pertama ditulis oleh beliau sebelum menulis karya-karya yang lain seperti Riyadhus Shalihin, Arba'in An-Nawawi ya, Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Siapa coba penulisnya? Ada yang tahu? Saya kasih clue-nya. Saya ada kasih clue-nya. Beliau penulis Riyadhus Shalihin. Nah, banyak kajian-kajian Riyadhus Shalihin kan nih. Ya, kemudian Arba'in An-Nawawi. Ya. Siapa penulisnya? Al-Imam An-Nawawi ya. Nah, jadi penulis kitab At-Tibyan adalah Imam An-Nawawi. Ini buku pertama beliau karena berkaitan dengan adab ya. Hasilnya beliau itu lebih fokusnya ke fikih ya. Ada fikih, kitab fikih namanya Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Nah, baik, sekarang kita mengetahui dulu ya biografi dari Imam An-Nawawi. Terkenalnya An-Nawawi ya. Sebenarnya nama aslinya adalah Abu Zakaria Yahya. Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. Nah, jadi di Arab itu mereka banyak menggunakan kunyah. Ya, kunyah itu apa? Kunyah itu
nisbat ya, dinisbatkan kepada anaknya. Misalkan bapaknya fulan, ya bapaknya Muhammad, nama anaknya itu Muhammad. Ya, berarti dia kunyahnya Abu Muhammad. Nama anaknya Fatimah, berarti dia kunyahnya Abu Fatimah. Ya, itu namanya kunyah ya. Dinisbatkan pada nama anak, atau misalkan ibunya Fatimah, Ummu Fatimah gitu ya. Sedangkan An-Nawawi itu adalah laqab atau gelar. Nah, biasanya karena punya sifat yang menonjol dari orang tersebut ya. Abu Bakar As-Siddiq gelarnya ya, orang yang jujur. Kemudian apalagi Umar bin Khattab, apa laqabnya? Al-Faruq ya. Jadi karena sifatnya Al-Faruq pembeda ya, yang bisa membedakan yang hak dan yang batil. Karena sifatnya tersebut yang menonjol, maka dikasih gelar gitu ya, Al-Amin, yang dipercaya gitu ya. Atau dinisbatkan juga dengan daerah kelahirannya. Nah, An-Nawawi ini sebenarnya nama daerah kelahiran beliau ya. Aslinya beliau itu namanya Yahya. Nama beliau namanya Yahya aslinya ya. Abu Zakaria. Zakaria itu bapaknya Nabi Zakaria, bapaknya Nabi Yahya, ya kan? Zakaria bapaknya Nabi Yahya. Imam An-Nawawi ini nggak punya anak nih, tapi dinisbatkan kepada Nabi. Jadi kalau yang nggak punya anak, mereka pakai nama Nabi, gitu ya. Imam An-Nawawi tidak menikah ya sampai akhir hayatnya ya. Meninggalnya di usia muda, umurnya 45 tahun. Karena beliau sibuk dengan ilmu, makanya belum sempat menikah ya. Di usianya masih muda, dipanggil oleh Allah. Dan itu juga menulis bukunya belum selesai. Buku yang beliau tulis adalah Al-Majmu' Syarah Muhadzab tadi, itu tentang fikih ya. Belum selesai, kemudian beliau meninggal. Nah, maka karena nggak punya anak tadi, nisbatnya ke Nabi Zakaria, karena kan namanya Yahya ya. Yahya itu anaknya Nabi Zakaria. Abu Zakaria Yahya bin Syaraf ya. An-Nawawi itu daerah Nawa. Daerah Nawa. Di mana daerah Nawa? Di Suriah. Ya, di Suriah. Nah, kemudian ya beliau ini juga diberi gelar Al-Hafidh. Al-Hafidh itu apa? Kalau kita diberi gelar Hafidh itu apa nih di sini? Yang hafal Quran 30 juz ya. Nah, tapi maksudnya Al-Hafidh itu adalah yang hafal 100.000 hadis. Jadi bukan Al-Quran, tapi hadis. Nah, dan ini masih sulit ya, susah ya, jarang ya. Di kita ya, kebanyakan itu menghafal Al-Quran, maka diberi gelar Hafidh ya. Sedangkan ulama-ulama terdahulu diberi gelar Al-Hafidh itu karena hafal hadis. Begitu. Ya, Al-Hafidh ya Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. Beliau ini ya Masya Allah orangnya warok, hati-hati banget ya terhadap sesuatu gitu ya. Jadi di tanah Nawa itu kebanyakan tanah wakaf nih, tanah wakaf. Dari tanah wakaf itu banyak tumbuh pohon delima ya. Nah, Imam An-Nawawi ini nggak mau sama sekali makan buah delima yang tumbuh di daerah Nawa tersebut karena tanahnya tersebut tanah wakaf. Padahal sih sebenarnya kalau nggak diketahui tanahnya punya siapa, itu boleh-boleh aja. Ya, asal hukumnya boleh-boleh aja, tapi karena kehati-hatian beliau, ya, beliau nggak mau makan buah delima dari tanah Nawa. Selalu nanya ini buah, kalau misalkan dikasih nanya ini buah dari mana? Dari tanah Nawa bukan? Kalau dari tanah Nawa dia nggak mau, beliau nggak mau, ya, Insya Allah. Itu sifat waroknya. Dan beliau juga nggak mau berkunjung ke pemandian umum karena takut melihat aurat, gitu ya. Dan beliau juga sangat menjaga makannya, makan cuma sehari sekali. Kita kuat nggak nih makan sehari sekali? Atau ada yang di sini lagi program diet gitu ya, sehari sekali saya makan yang saja gitu ya. Nah, itu ya Masya Allah. Jadi sangat menjaga ya, karena beliau cinta ilmu gitu ya. Jadi
menjaga hal-hal yang membuat ilmunya itu nanti hilang gitu. Beliau menjadi rektor di Darul Hadis. Ada Universitas Darul Hadis di Suriah. Dulu beliau menjadi rektornya. Ya, beliau menulis, pokoknya hobinya itu menulis, membaca, menulis ya. Membaca, menulis, dan gaji beliau itu disedekahkan semuanya. Terus dari mana beliau penghidupannya dari mana? Dari orang tuanya. Insyaallah ya. Jadi orang tuanya yang membantu atau menyokong finansial dari Imam An-Nawawi ya. Beliau orang yang sangat cerdas ya, karena sehari itu belajar 12 pelajaran. Sehari belajar 12 pelajaran. Pelajaran hadis, belajar fikih, belajar nahwu, belajar sorof, belajar tafsir, pokoknya ilmu syar'i ya, ilmu syar'i beliau pelajari. Sehari 12 pelajaran, Masya Allah. Jadi memang waktunya, makanya makannya cuma sehari sekali. Sempatnya makan itu disempetin sehari sekali itu ya, cuma sekali. Selebihnya beliau baca buku dan menulis ya. Kita doakan ya karya beliau ini bermanfaat, dan kita berdoa agar dikumpulkan bersama beliau nanti ya di akhir di hari kiamat nanti ya. Nafa'allahu bihi wa ulumikum wa ulumi sa'iril muslimin. Jadi karyanya fenomenal ya nih ya. Dibahas di taklim, majelis taklim, di pondok-pondok pun Arba'in An-Nawawi itu dihafal ya untuk santri-santrinya. Gitu ya, insyaallah. Baik. At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran ya. Alasan beliau menulis buku ini, jadi waktu itu beliau dari daerah Suriah ya, beliau pergi ke Damaskus untuk mencari ilmu. Beliau melihat orang-orangnya tuh sangat perhatian terhadap Al-Quran. Banyak halaqah Al-Quran ya, kayak kita lagi Indonesia ini banyak yang tertarik belajar Al-Quran ya. Tapi minim sekali adabnya minim sekali. Banyak buku-buku juga yang membahas tentang adab, tapi bahasanya terlalu panjang. Jadi beliau punya inisiatif untuk menulis buku khusus untuk para penghafal Al-Quran ya, yaitu adab-adab penghafal Al-Quran ya, pengajar, kemudian murid ya, termasuk penghafal Al-Quran semuanya ya, khusus. Kalau ada buku tentang adab juga, mungkin Umi pernah dengar Ta'lim Muta'alim, itu juga belajar adab tapi khusus thalibatul ilm umum ya, thalibatul ilmi. Kalau ini khusus untuk pelajar Al-Quran begitu ya. Jadi perhatian beliau terhadap orang-orang yang belajar Al-Quran, sehingga buatlah kitab ini yang bahasanya singkat ya dan mudah dipahami. Di awal buku ini ya beliau menceritakan ya, beliau memberitahu tentang keutamaan para penghafal atau para hamilul Quran ya. Ahlul Quran ya, keutamaan Ahlul Quran. Ahlul Quran itu apa nih? Ahlul Quran, apakah dia orangnya hafiz Quran? Atau dia yang suka baca Al-Quran ya. Allah menyebutkan Ahlul Quran ya di Al-Quran, innalladzina yatluna kitaballah ya. Allah berfirman alladzina yatluna kitaballah haqqa tilawati ya. Alladzina atainahumul kitaba, yang diberikan Al-Quran, kemudian yatluna haqqa tilawati, dia membaca dengan tilawah yang sangat baik, dengan bacaan yang sangat baik. Nah ini tafsirnya ya, menurut Imam Ibnu Katsir, Ahlul Quran itu orang yang dia mengamalkan isi Al-Quran ya, dia mengamalkan isi Al-Quran. Jadi menghindari hal-hal yang haram ya, kemudian menghalalkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah. Nah, jadi lebih ke pengamalannya terhadap Al-Quran, walaupun nggak hafal Al-Quran ya, walaupun dia belum mulai hafal Al-Quran, masih belajar baca Al-Quran, tapi dia sudah mengamalkan isi Al-Quran, dia sudah mentadaburi isinya, kemudian sudah belajar, misalkan ikut kajian tafsir Al-Quran, maka bisa disebut dia adalah ahlul Quran ya. Jadi al-alimun wal amilun
dia yang belajar dan dia yang mengamalkan. Itu yang disebut dengan ahlul Quran, walaupun belum hafal Al-Quran. Nah, ya. Nah, kita para ahlul Quran insyaallah ya. Kita para ahlul Quran semuanya ya. Allah berfirman di surat Fatir ayat 29 dan 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Qur'an ya dan mendirikan salat dan berinfak, wa anfaqu mimma razaqahumullah. Di sini Allah menyebutkan orang-orang yang membaca Al-Qur'an dulu dibanding dengan orang-orang yang salat. Ya, yatluna kitaballah dulu baru kemudian wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqahumullah. Kenapa Allah menyebutkan orang-orang yang membaca Al-Qur'an dulu? Di akhir Allah menyebutkan tijaratan lan tabur, kata Allah ya, bahwa mereka itu orang-orang yang membaca Al-Qur'an ya, mereka itu mengharapkan perniagaan atau perdagangan yang untung terus, tidak pernah rugi. Jadi baca Al-Quran sama sholat itu pahalanya lebih banyak mana nih? Lebih banyak, kalau bicara untung rugi ya, itu lebih banyak membaca Al-Quran. Karena di dalam hadis kan satu huruf bernilai satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 ya. Nah, kalau kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu sudah berapa huruf yang kita ucapkan ya. Bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf yang kita ucapkan ya. Di hadis kan alif lam mim ya, itu bukan satu tapi berapa huruf alif lam mim? 3 huruf ya, 3 huruf. Nah, berarti dilipat gandakan berarti berapa itu? 30 ya, itu sudah 30 tuh. Nah, maka di sini ya hikmahnya Allah menyebutkan orang yang baca Al-Qur'an itu karena mereka mendapatkan banyak kebaikan dari huruf-huruf yang mereka baca di Al-Qur'an. Gitu ya. Nah, kemudian di dalam hadis juga ya Rasulullah bersabda, alladzina yaqra'ul Qur'an, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi. Orang-orang yang dia membaca Al-Qur'an dan mahir. Nah, mahir itu berarti sudah bisa ya mempraktekkan tajwidnya gitu ya, sudah tepat mengucapkan hurufnya ya. Huruf so harus tebal ya, so ya, dia tebal. Nah, sudah pas makhrajnya dan sifatnya. Maka apa bonusnya? Bersama orang-orang, bersama malaikat yang mulia dan taat. Ma'as safaratil kiramil baroro. Nah, ini kelebihan orang yang sudah bisa membaca Al-Qur'an dengan bagus ya. Tapi yang tidak bisa, yang belum bisa, yang masih belajar juga diberikan pahala juga ya. Wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun, jadi merasa kesulitan ya mengucapkan huruf tersebut ya. Kemudian ya dia capek ya karena terus diulang-ulang enggak benar-benar hurufnya gitu kan. Nah, maka dapat 2 pahala membacanya dan pahala kesulitannya. Ini sebagai motivasi nih bagi yang belum bisa untuk terus memperbaiki bacaan Qur'annya agar nanti dia bisa bersama para malaikat ya yang mulia lagi taat, as-safaratil kiramil baroro gitu ya. Nah, kemudian keutamaan ahlul Quran juga ya, ahlul Quran itu merupakan salah satu yang tidak boleh kita hasad jadi pada orang tersebut ya. La hasada illa fisnain, nggak boleh hasad kecuali dengan 2. Yang pertama, orang yang dia membaca Al-Qur'an ya, dan dia membaca Al-Qur'annya di malam dan siang hari, dan juga orang yang diberikan harta dan menginfakkannya di jalan Allah. Nah, jadi Ahlul Qur'an itu nggak boleh dihasatin ya, Mi ya. Nggak boleh tuh kita, dia pinter banget sih baca Al-Qur'annya ya. Terus dia doain tuh semoga hilang gitu ya keahliannya gitu ya, dia doain yang pengen nikmat dari temannya itu hilang. Itu nggak boleh ya. Nah, kemudian juga ya, orang-orang yang membaca Al-Qur'an, kita orang beriman, orang mukmin yang membaca Al-Qur'an itu seperti buah utrujah ya, nih ya. Utrujah itu kalau di Arab, di sini nggak ada ya utrujah, itu seperti buah jeruk sih ya. Tapi kalau di Indonesia ini
buah yang harum dan rasanya enak itu apa nih? Buah yang harum dan rasanya enak. Durian ya, duren ya. Pada suka durian nggak nih? Ada yang gak suka ya karena baunya ya, tapi kalau di rata-rata suka ya karena baunya enak ya, rasanya juga enak. Nah itu perumpamaan orang mukmin, dia memberikan wangi, jadi wangi banget ya, kemudian dimakan juga enak. Nah, jadi dia punya keimanan dan juga dia bisa baca Al-Quran dengan bagus, bisa memberikan manfaat bagi orang sekitarnya, gitu ya. Tapi gimana dengan orang mukmin yang nggak bisa baca Al-Quran? Orang mukmin yang tidak baca Quran ya, itu seperti buah kurma ya, yang nggak ada wanginya tapi rasanya manis, jadi cuma untuk dirinya sendiri saja ya. Terus apalagi orang munafik? Orang munafik itu orang yang ciri-ciri orang munafik? Kalau dia dipercaya dia khianat ya, dia berbicara dia dusta, kalau dia berjanji dia tidak tepati. Itu ciri-ciri orang munafik. Nah, orang munafik itu di hadis ya, dalam hadis Rasulullah banyak kan orang munafik itu ya, bersabda banyak kan orang munafik itu adalah ahlul Quran atau qari'ul Quran ya, karena mereka misalkan baca itu pengen dilihat gitu ya, pengen didengar, oh suaranya bagus, itu kan berarti kan tidak ikhlas ya atas amalan dia. Nah, orang munafik yang baca Al-Quran itu seperti roihanah itu ada yang mengartikannya bunga ya, ada juga seperti buah-buahan ya, tapi nggak ada di sini ya. Nah, roihanah jadi wanginya aja tapi rasanya mah pahit gitu ya. Nah, jadi saking istimewanya Al-Quran, orang munafik pun bisa dapat bisa dapat manfaatnya tuh. Orang munafik dari bacaan Quran itu dia bisa bermanfaat, tapi sebenarnya dalam hatinya itu tidak ada keimanan ya. Dan yang paling buruk lagi seperti buah buah yang dia itu rasanya pahit, juga nggak ada baunya ya, kayak buah maja atau buah bernuk ya, yaitu pahit terus nggak ada baunya. Itu orang munafik yang tidak baca Al-Quran. Nah, semoga kita tidak tergolong orang-orang tersebut ya, dan kita termasuk orang mukmin yang selalu membaca Al-Quran. Nah, kemudian ya keutamaannya qari'ul Quran dibanding dengan yang lain, yaitu orang yang dia baca Al-Qurannya bagus ya, kemudian dia paham fikih ya, maka berhak mengimami dalam sholat ya, umul qaum aqra'uhum li kitabillah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umul qaum aqra'uhum li kitabillah ta'ala ya, yang mengimami suatu kaum itu harus yang aqra ini maknanya adalah afqah atau orang yang faqih, orang yang faham fikih sholat ya. Kalau sama-sama faham berarti orang yang paling ngerti qiraah gitu. Nah, jadi bukan orang yang bacaannya bagus, tapi yang lebih diutamakan afqah dulu, yang dia paham fikih sholat. Seperti Rasulullah ketika sakit ya, beliau menunjuk Abu Bakar As-Siddiq untuk mengimami sholat karena Abu Bakar lebih paham fikih sholat dibanding sahabat yang lain ya, begitu. Nah, kemudian ya kita masuk ke bab berikutnya, yaitu adab pengajar dan pelajar Al-Quran. Apa yang pertama yang harus dimiliki oleh para guru dan murid Al-Quran? Awal ma yanbaghi lil muqri wal qari an yaqsida bidzalik ridallah. Yang pertama apa nih? Ridhonya Allah Subhanahu wa taala di setiap amalan ya. Nah, di setiap amalan harus niatnya itu karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa ya. Dan kami perintahkan ya untuk beribadah kepada Allah dengan keikhlasan. Ikhlas itu mudah diucapkan tapi sulit dalam prakteknya gitu ya. Dan juga di dalam hadis, inna
innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi kita belajar Al-Qur'an di sini niatnya untuk apa? Apa ikut-ikut teman gitu ya? Atau ingin mengisi waktu kosong? Ya. Karena Allah semua ya, insyaallah ya. Karena Allah semua ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'an ya, ingin dekat dengan Al-Qur'an, ingin menjadi ahlul Qur'an, begitu. Ya. Kemudian menurut Fudail bin Iyad, jadi tadi kan dari Al-Qur'an, kemudian hadis, kemudian para sahabat dan tabi'in juga mereka mengartikan ikhlas itu apa sih? Ya, ikhlas itu adalah ciri-cirinya ada yang pertama ya, istiwaul madahi wal dzammi minal ammah. Jadi dia menyamakan pujian dan celaan. Nah, jadi pokoknya dia nggak butuh pujian dan juga nggak butuh, dan juga dia kalau dicela ya nggak apa-apa gitu. Dia pokoknya orang mau ngomong apa terserah. Dia nggak butuh tuh validasi dari orang, nggak butuh ya, karena dia tuh ikhlas karena Allah. Pokoknya saya nih di sini belajar Al-Qur'an ya, serah mau orang itu ngomong gimana ya, pokoknya saya nggak peduli gitu ya. Dan kemudian dia itu orang yang ikhlas itu dia melupakan amalannya yang sudah dilakukan, amalan baik itu dilupakan ya. Dia berbuat baik seperti mohon maaf ya, seperti misalkan dia buang air besar gitu kan, udah kan lupa, kita nggak ingat itu kan. Nah dia lupa dan dia hanya mengharapkan pahala dari Allah saja, pahalanya di akhirat aja. Nah itu 3 ciri-ciri orang ikhlas. Tadi menyamakan pujian dan celaan, nah, kemudian dia hanya melupakan amalan baiknya ya, dan yang ketiga dia hanya mengharapkan pahala di akhirat saja ya. Dan kemudian ya, menurut Fudail bin Iyad ya, berkata bahwa tarkul amal li ajalin nas riya. Tarkul amal li ajalin nas riya. Jadi meninggalkan amal karena manusia itu riya. Meninggalkan amal karena manusia riya. Ya. Kan riya itu apa? Melakukan amal karena manusia, ya kan? Karena pengen saya mau baca Al-Qur'an di depan dia biar saya dibilang oh suaranya bagus ya, masya Allah bacaannya bagus gitu ya. Jadi kan dia beramal karena manusia. Ternyata meninggalkan amal karena manusia juga disebut riya nih. Ya. Riya itu kan syirik kecil ya, syirik kecil. Misalkan dia mau berinfak gitu ya, ada kenceleng gitu kan di depannya. Terus dia punyanya uang receh nih. Wah nanti kalau saya infak bunyi tuh, konclong gitu kan. Nah, sudah nggak jadi nanti ini ketahuan orang-orang gitu. Dia nggak jadi meninggalkan amal karena takut dilihat manusia, itu juga termasuk riya. Jadi gimana? Ya udah. Yang tahu ya diri kita masing-masing ya kan, kita berinfak itu tadi karena Allah apa bukan, atau karena manusia begitu ya. Nah, wal amal li ajalin nas syirkun, dan beramal untuk manusia tadi syirik ya, sama aja riya juga ya, syirik kecil. Wal ikhlas an yu'afiqallahu minhuma, dan ikhlas itu ya kalian terbebas dari keduanya ya, begitu. Nah, kemudian selanjutnya orang yang ikhlas ya, dalam hadis disebutkan bahwa orang yang ikhlas itu atau orang yang jujur dalam hatinya ya akan diberikan kepada Allah keajaiban. A'tatallahu mir'ah tubsiru fiha kulla syai'in min ajaibid dunya wal akhirah. Pokoknya ada aja hal-hal yang tak terduga ya, misalkan ketika dia dapat musibah gitu ya, musibah banjir ya, rumah dia nggak kena sendiri ya, ada aja pokoknya yang berbeda dari yang lain, keajaiban yang Allah berikan kepada orang-orang yang ikhlas gitu ya. Nah ada kisahnya ya nih ya, ada 3 orang ya, ini dari dalam hadis ya, ada 3 orang yang dia itu ditanya Allah ya, untuk apa kamu, yang pertama untuk apa kamu berjihad ya, di akhirat dia ditanya oleh Allah untuk apa kamu berjihad. Terus kemudian dia menjawab apa? Untuk membela agama Allah ya. Nah tapi Allah tahu tuh isi hatinya, oh bukan itu maksud kamu ya, kamu berjihad itu untuk apa? Untuk dilihat orangnya
agar dibilang berani. Ya, itu orang yang pertama. Kemudian orang yang kedua, dia di dunianya dia suka berinfak. Kemudian Allah tanya, untuk apa kamu berinfak ketika di dunia? Ya, saya berinfak ini agar mendapatkan pahala, ya, berinfak agar mendapat pahala dan agar agar banyak manfaat yang bisa saya ambil, gitu ya, dari berinfak. Kemudian kata Allah apa? Kamu bohong, ya, kamu berinfak itu agar bisa dibilang dermawan. Nah, ya, itu orang kedua. Kemudian orang ketiga ditanya, untuk apa kamu belajar? Ini orang yang ahlul Quran, ya. Untuk apa kamu belajar Al-Quran? Ya, dia menjawab apa? Agar saya mendapatkan pahala dari Al-Quran. Kata Allah, bukan itu yang kamu inginkan, ya. Kamu ingin agar dipuji oleh orang. Akhirnya 3 orang ini, ya, nggak jadi masuk surga, jadi masuk neraka, ya, karena niatnya yang tidak ikhlas tadi, ya. Jadi kita berlindung pada Allah, ya, dari niat-niat yang bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian fasal yang kedua, ya, yaitu penyakit hati. Apa itu penyakit hati? Di sini Allah sebutkan di dalam surat Asy-Syura ayat 25. Maka la yuridu hartsal akhirati nazid lahu fi harthi. Barang siapa yang ingin akhirat maka Allah kasih. Ya, Allah akan kasih. Wa man kana yuridu hartsad dunya nutihi minha. Dan barang siapa yang ingin dunia, kami akan memberikannya juga. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tapi nanti di akhirat enggak ada bagiannya. Gitu, ya. Jadi kamu bolehlah ketika di dunia mengharapkan pahala dunia, gitu ya, mengharapkan keutamaan dunia, tapi nanti di akhirat nggak dapat, gitu ya. Tapi kalau misalkan niatnya untuk akhirat, di dunia dapat dan di akhirat juga dapat, ya. Itu di surat Asy-Syura ayat 20. Man ta'allama 'ilman yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ghamdan minad dunya lam yajid 'arafal jannah. Nah, kata Rasulullah, ya, dari Abu Hurairah, barang siapa yang menuntut ilmu, dia mengharapkan, ya, wajah Allah, dia tidak mengharapkan wajah Allah, maka nanti dia tidak akan mendapatkan bau surga, 'arafal jannah yaumal qiyamah. Nauzubillahi min dzalik. Jadi itu tadi, ya, niat kita ibaratkan seperti niat itu seperti pohon, gitu ya, yang akarnya itu menghujam ke tanah dengan kuat. Kalau niatnya kuat, insya Allah nanti, ya, akan tumbuh dan kemudian berbuah, ya, akan merasakan hasilnya. Motivasinya itu terus, gitu ya, kalau niatnya karena Allah. Tapi kalau bukan, ya, tengah jalan dia mundur, gitu ya. Atau ibarat pohon, ya, ada angin dia tumbang tuh karena akarnya nggak kuat. Jadi asluha sabitun wa far'uha fis sama'. Kalau asalnya atau akarnya kuat, maka nanti cabangnya akan menjulang dan berbuah. Ibaratkan seperti pohon, ya. Nah, kemudian, ya, di sini disebutkan juga bahwa man talabal ilma liyumariya bihi sufaha. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk mendebat orang-orang yang bodoh. Saya mau belajar nih biar saya bisa debat dia nih. Saya kalau ngobrol sama dia harus menang debatnya. Nah, jadi menuntut ilmunya untuk mendebat orang-orang yang sufaha, ya, bodoh atau berbangga-bangga. Ya, pengen disebut alim. Saya pengen disebut alim biar diangkat derajatnya di antara manusia. Au yasrifa bihi wujuhan nas, atau pokoknya pengen manusia itu, orang-orang itu melihat dia. Ya, pokoknya pengen terkenal lah, gitu ya. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka, ya, di dalam hadis tempatnya itu, ya, berada di neraka, ya. Nah, kemudian, ya, wal yahdhar kullal hadri min qasadihi at-takassur bi kasratil mushtaghilin alaihi. Hati-hati juga, waspada juga bagi yang pengen banyak orang belajar sama dia. Nah, kasratul mushtaghilin alaihi. Jadi, saya pengen punya banyak murid misalkan, ya, itu hati-hati.
Kenapa? Ya, karena di sini kata Ali bin Abi Thalib, ya hamalatul Quran, wahai orang yang apa tadi? Ahlul Quran, ya. Bawa Al-Quran di hatinya. Wa ya hamalatul ilmi i'malu bihi. Amalkan ilmumu. Ya. Fa innamal ilmu man 'amila bima 'alima wa wafaqa ilmuhu 'amalahu. Jadi orang yang berilmu itu sebenarnya dia yang bisa mengamalkan ilmunya, ya, nggak cuma belajar aja tapi diamalkan. Dan akan ada suatu kaum, kata Ali bin Abi Thalib, ya, yang ilmunya tuh cuman nggak sampai ke hati, lewat aja di tenggorokan, ya, nggak nyampe ke hatinya, ya, karena itu tadi dia pengen, ya, manusia itu melihat dia, ya, pengen terkenal, ya, jadi ilmunya tuh nggak nyampe ke hati, cuman lewat tenggorokan aja. Wa tukhalifu sariratuhum alaniyatuhum, dan dia itu berbeda keadaannya ketika sendiri dan di banyak orang. Nah, misalkan ketika sendiri aslinya kelihatan tuh, ya, orangnya males gitu, ya, orangnya nggak rajin ngaji gitu, ya. Tapi ketika di banyak orang, ya, rame-rame, dia nunjukin, saya ini alim, ya, saya ini orang yang rajin ngaji gitu, dia tunjukkan. Nah, orang yang seperti ini akan, kata Ali bin Abi Thalib, akan ada kaum yang dia itu ilmunya cuma nggak sampai ke hati, terus berbeda apa yang kondisinya di diam-diam, ya, dan terang-terangan, dan di banyak orang dia beda sikapnya, gitu, ya. Ya jadi sunahil kon yubahi ba'duhum ba'du, dia membanggakan halakohnya, ya, dia membanggakan halakohnya, membanggakan, halakoh saya banyak muridnya, gitu, ya, halakoh dia enggak. Pokoknya terus dia juga tidak ingin halakoh orang itu belajar ke halakoh tersebut, ya. Belajar aja ke halakoh saya, ya, ikuti saya aja. Dia nggak pengen, gitu, ya. Nah, hatta anna rajul la yadhab ala jalisihi. Bahkan ada yang dia marah atas murid-muridnya yang duduk ke halakoh lain. Nah, naudzubillah, ya. Dia nggak suka muridnya itu belajar ke orang lain, ke guru lain. La yadhab ala jalisihi an yajlisa ila ghairihi wa yada'ahu. Ya, dia akan marah. Ulaika la tas'adu a'malahum, dan mereka itu amalnya tidak terangkat oleh Allah, ya, tidak dihitung pahala di sisi Allah. Nah, Imam Asy-Syafi'i aja, ya, Imam Asy-Syafi'i, sekelas Imam Asy-Syafi'i, ya, imam yang masya Allah, ya, belajarnya itu sangat mengutamakan ilmu, ya, sangat rihlah itu ilminya, dia belajarnya itu kemana-mana nih, mementingkan ilmu. Imam Syafi'i itu dari Mekah, ya, kemudian dia belajar ke Madinah, ya, kemudian ke Irak, ke Mesir, ya. Sekelas Imam Syafi'i aja, dia nggak mau tuh kalau ada orang atau muridnya, ya, yang bilang saya ini dapat ilmu dari Imam Syafi'i, dia tidak suka, ya. Kata Imam Syafi'i, wadittu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma, yakni 'allamahu wa kutubahu alla yunsaba ilayya harfun minhu. Kata Imam Syafi'i, kamu kalau ke mana-mana, gitu, ya, dan kamu menyebarkan ilmu yang saya ajarkan, jangan bilang ilmu itu dari saya. Itu kata Imam Asy-Syafi'i, ya. Saking beliau nggak mau ilmu itu disadarkan kepada dirinya, gitu, ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah wa yanbaghi lahu an yarfuqa biman yaqra'u 'alaihi wa an yurahiba bihi wa yusina ilaihi bihasabi halihima. Dianjurkan menyambut orang-orang atau berbuat baik kepada orang-orang yang belajar. Nah, misalkan di dalam satu halaqah, ya, ada temannya yang datang, disambut, gitu, ya, disambut dengan hangat, dengan tarhib, ya. Tarhib itu kan tarhib Ramadan, sering dengar, ya, tarhib itu kan penyambutan dengan hangat, ya, ahlan, gitu, ya. Kalau di Arab itu kan kalau menyambut itu mereka mengatakan ahlan. Ahlan itu bukan selamat datang aja maknanya, ya. Ahlan itu maksudnya kamu tuh bagian dari keluarga saya, ya, gitu, ya. Pokoknya udah dianggap keluarga sendiri, makanya ahlan, ya. Ahlun itu artinya juga keluarga, ya, keluargaku, ya. Dia penyambutan dengan hangat, ya, ahlan, ya, disambut dengan hangat, ya.
kepada kita, innan nas lakum tabaun, kata Rasulullah, manusia itu nanti akan menjadi pengikut kamu ya di akhirat nanti. Ya, akan mengikutimu. Wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ardi. Dan apabila ada orang, ada di sini bahasanya digunakan rijal atau rajulun yang artinya laki-laki ya. Laki-laki itu di dalam bahasa Arab ada zakar ya. Makanya ada muzakkar, ada muannas gitu ya. Muzakkar itu yang laki-laki, muannas itu perempuan. Zakar sama rajul. Rajul ini maksudnya adalah yang punya sifat gentleman ya. Dia karakter laki-lakinya ya, ada rajul. Karena kalau orang yang kemayu, laki-laki kemayu, dia belum bisa dibilang rajul. Ya, karena rajul itu menampakkan ya sifat laki-lakinya, kelaki-lakiannya, kejantanannya gitu ya. Nah, makanya kan kalau di Al-Qur'an ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ya. Rajul sifat laki-lakiannya ya, laki-laki itu lebih akwam gitu daripada wanita. Jadi beda zakar sama rajul ya. Rajul tuh jantan, sifat laki-lakinya gitu ya. Nah, akan ada, tapi di sini kita artikan rijal tadi, orang-orang yang datang kepada kamu dari berbagai penjuru, mereka itu pengen belajar agama ya. Maka sambutlah mereka. Ini kalau guru ya, dia menyambut murid-muridnya dengan baik ya, dengan tarhib yang baik. Fastausu bihim khairan, dan berbuat baiklah kalian kepada murid-murid kalian ya. Begitu juga dengan teman-teman halaqahnya ya, itu juga sambut teman-teman yang mau belajar gitu ya. Nah, halaqah ini ya, tentang halaqah ya nih. Ada yang menyebutkan khalaqah, ada yang menyebutkan apa lagi? Halqah, ada yang menyebutkan halaqah ya. Yang mana yang benar? Halaqah atau halqah atau khalaqah? Ada tuh yang bilang khalaqah gitu ya. Khalaqah ya. Halqah atau halaqah yang benar. Kalau khalaqah salah ya, karena pakai kha. Yang benar pakai ha ya. Halaqah atau halqah itu juga betul ya. Halqah atau halaqah yang artinya lingkaran gitu ya. Nah, jadi tadi disambut dengan baik yang ingin belajar. Wa yanbaghi lil muallim an yatakhallaqa bil mahasin allati warada syar'u biha. Nah, dianjurkan bagi para thalibah atau pengajar atau muallim itu akhlak yang baik ya, yatakhallaqa bil mahasin wal khilal hamidah, dan punya pribadi yang perangai yang baik ya. Perangai yang baik. Wa makarimul akhlaq wa talaqatul wajhi. Wajahnya itu ceria gitu ya. Wajahnya ceria min ghairi khuruj ila haddil khila'ah wal hil. Wa sabr, dan dia harus sabar ya. Sabar, kemudian mulazamatul wara ya, dan harus memiliki sifat wara atau tadi berhati-hati gitu ya, lebih berhati-hati dalam bersikap. Wal khusyu', dan takut ya, wasakinah wal waqar, wat tawadu, merendahkan hati, wajtinabud dhahak. Nah, di sini dilarang tertawa terbahak-bahak gitu ya. Tertawa boleh ya, tapi jangan terbahak gitu ya di halaqah gitu ya. Wal iksar minal mazah, dan jangan banyak-banyak bercanda ketika lagi belajar ya. Atau nauzubillah kalau sampai ngeprank, ternyata keterlaluan sampai ngeprank gitu ya. Nah, itu dihindari ya. Wa mulazamatul wadhaif asyariyah, dan dia melazimi wirid. Wirid itu apa? Kayak zikir. Nah, zikir pagi sore ya, itu dirutinkan ya. Kemudian membersihkan kotoran-kotoran ya, sunah-sunah fitrah dia harus menjaganya. Wa izalatur rawaih al-karihah, dan menghilangkan bau-bau yang tidak sedap ya. Jadi jangan sampai teman sehalaqah itu terganggu karena bau-bau yang tidak sedap gitu ya, dari pakaiannya misalkan, dari kaos kaki yang berhari-hari nggak ganti gitu ya. Jadi kucing itu mendekat sampai ya, karena baunya nggak sedap gitu ya. Wal malabis al makruha, dan pakaian-pakaian yang tidak baik ya, yang menutup aurat maksudnya ya, itu
itu dianjurkan untuk aurat paling enggak. Jangan yang terawang atau yang ketat gitu ya, karena bisa makruhah. Nah, selanjutnya adalah ya, ketika masuk halaqah. Nah, di sini ketika masuk halaqah apa saja yang harus kita lakukan ya. Wa yadkhulu ala syaikh kamil al-hisal muttasifan bima dzakarnahu fil muallim mutatahhiran musta'milan listiwaki. Jadi sebelum kita mau ngaji pergi halaqah, di sini dianjurkan mutatahhiran, bersuci. Nah, paling nggak kita berwudu dulu ya. Kita berwudu dulu ya. Kemudian apa? Dianjurkan bersiwak. Nah, nggak bisa pakai siwak yang kayu itu, nggak, bersikat gigi aja ya. Sebelum ngaji, sebelum kita pergi halaqah, kita sikat gigi dulu ya. Wa alla yadkhula bi ghairi istizan, dan jangan masuk tanpa izin. Nah, kalau misalkan belum mulai pelajaran ya nggak apa-apa ya. Belum mulai pelajaran kan biasanya salaman gitu ya. Salaman, cipika-cipiki gitu ya. Tapi ketika sudah mulai pelajaran ya, di depan pintu nih telat gitu ya, dia izin dulu ya, izin ya, bukan ngasih tahu ya. Kalau izin kan boleh masuk enggak gitu, boleh masuk ke syekh gitu ya, boleh masuk ya guru gitu. Kalau dia mempersilahkan maka masuk gitu ya. Nah, wa alla yadkhula bi ghairi istizan idza kana syekh fi makan yahtaju fihi ila istizan wa yusallima 'alal hadirin, dan mengucapkan salam bagi yang hadir di majelis. Jadi kalau posisinya terlambat, guru sudah menjelaskan gitu ya, sudah memberikan pelajaran, maka ucapkan salam saja ya, ucapkan salam kepada semuanya, dan kemudian ucapkan salam kepada syekh. Idza dakhala wa yakhussahu dunahum bitahiyah. Jadi ke hadirin dulu, baru khusus untuk syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian baru ke syekhnya. Assalamualaikum syekh gitu ya, khusus ke syekhnya. Nah, jadi nggak perlu kalau terlambat salaman, ucapkan salam aja ya, salam ke hadirin dan ke syekh. Baru nanti kalau sudah selesai majelis baru tuh salaman boleh gitu ya. Karena kan posisinya lagi menjelaskan, takutnya mengganggu fokus ya para hadirin dan juga syekhnya yang menjelaskan. Wala yatakhaqqa riqaban nas, dan dia terlambat terus kemudian melangkahi pundak temannya. Nah, dia pengen di depan gitu ya, akhirnya dilewatin ke temannya ya. Wala yatakhaqqa riqaban nas, tapi kalau halaqah kan lingkaran ya, lingkaran. Berarti yang ada yang masih kosong aja di situ ya, langsung duduk gitu. Bal yajlisu haythu yantahi bihil majlis, dia duduk di tempat yang masih tersisa. Illa an ya'dana lahu syekh fit taqaddum aw ya'lama min halihim isara dzalik, kecuali gurunya mempersilahkan dia ya, ayo sini di depan, misalkan lagi majelis sama ya, jadi baca hadis gitu kan, baca hadis Sahih Bukhari gitu kan, hadis kan banyak ya, dan syekhnya itu sebenarnya punya murid gitu ya, gantian, nanti si A gantian ya, nanti aku hadis 1 sampai hadis berapa, nanti kemudian si A, kemudian si B gitu ya. Si B ini misalkan qadarullah telat gitu ya, yang akan membaca hadis. Nah, maka syekhnya ini boleh, si fulan gitu ya, boleh langsung maju ke depan karena bertugas untuk membacakan hadis ya. Majelis sama namanya ya. Nanti kan di akhir tuh dapat sanad hadis gitu. Nah, jadi kecuali atas izin syekh maka dia boleh melangkahkan pundak temannya gitu ya. Wala yutimu ahadan min mawadi'ihi, nggak boleh nyuruh orang berdiri, saya mau duduk sini. Nah ya, la yutimu ahadan min mawadi'ihi fa in atharahu ghairuhu lam yaqbal ya, nggak boleh kecuali orang tersebut mengizinkan. Iqtida bi Ibnu Umar, ada kisahnya nih, Ibnu Umar ya. Ibnu Umar itu ya pernah datang terlambat dalam majelis ya, kemudian orang-orang itu di sini mempersilahkan Ibnu Umar gitu ya, sini kamu duduk sini gitu. Tapi Ibnu Umar dia menolak ya, karena itu tadi ya, walaupun saya anaknya Umar
dalam kondisi darurat. Dan juga jangan duduk di antara orang yang sohib, orang yang berteman. Nah, misalkan dua orang atau bestie gitu ya, mereka udah deketan gitu duduknya, nggak boleh duduk di tengah-tengah. Nyempil dong gitu. Mereka tuh bestian gitu. Kecuali izin dari mereka. Oh boleh ini gabung di tengah-tengah kita. Nah, itu baru boleh gitu ya. Wala yajlisu baina sahibain bi ghairi idznihima wa in fasaha lahu qa'ada wa dhamma nafsahu. Kalau diizinkan baru boleh gabung ya. Insyaallah. Kita sampai jam berapa nih? Masih ada waktunya enggak? Masih ada. Oh, masih. 15 menit lagi apa gimana? Oh, ini udah berarti. Sudah jauh. Oh gitu. Baik, dikit lagi ya, tambahan dikit lagi ya. Itu tadi ketika masuk ke dalam halaqah ya. Kemudian selanjutnya adalah wa yanbaghi aidan an yata'addaba ma'arifatihi wa hadiri majlis asy-syaikh. Dianjurkan untuk beradab ya, maksudnya beradab kepada teman-temannya atau para hadirin yang hadir di majelis syekh. Jadi nggak cuma ke syekhnya aja, tapi juga ke para hadirin, ya, para penuntut ilmu yang lain, karena termasuk ke dalam adab kepada syekhnya juga, gitu ya. Adab kepada hadirin itu juga masuk pada adab beradab kepada syekh, ya. Wayak udah baina yaday syekh qi'datal muta'allimin, dan duduknya, nah di sini juga duduknya tuh duduk para penuntut ilmu, ya, duduk para penuntut ilmu. Gimana duduknya? Ya bukan kayak duduk di warung kopi lah, gitu ya, yang angkat kakinya satu gitu ya. Pokoknya duduk tarobu itu bersila ya. Kalau nggak bisa bersila ya iftirosh ya, duduk tahiyat awal ya, atau duduk tahiyat akhir. Tapi kayaknya kalau tahiyat akhir ini ya nggak bertahan lama ya, pegel gitu ya. Duduk iftirosh juga ya, kan yang duduk tahiyat awal gitu ya. Maka duduk bersila yang dianjurkan. Wala yarfa' sautahu raf'an balighan min ghairi hajah. Dia meninggikan suaranya tanpa ada keperluan. Woi, baru datang ya. Kenapa telat? Suaranya paling gede gitu ya. Syekh jelaskan dia meninggikan suaranya gitu ya. Wala yadhab wala yuksirul kalam, dan jangan banyak tertawa dan berbicara tanpa ada kebutuhan ya. Wala ya'bas biyadihi wala bi ghairiha. Mati. Kayaknya baterainya habis. Tes habis juga. Kayaknya nih isyarat udahan gitu. Baterainya udah habis ya. Sudah? Kalau gini aja kedengaran nggak, Mi? Saya harus ini ya berarti suaranya ya. Nah, kemudian tadi apa? Jangan banyak berbicara tanpa kebutuhan ya, dan jangan bermain-main dengan apa tangannya ya. Saya lagi menjelaskan, dia misalkan cetek gitu ya, mainin pulpen gitu ya. Dan juga jangan menoleh ke kanan dan ke kiri tanpa ada kebutuhan ya, tanpa ada uzur syar'i. Bal yakunu mutawajjihan ila syekh musaghiyan ila kalamihi, tapi pandangannya tertuju kepada syekh ya, memperhatikan beliau dengan seksama.
ada di majelis Imam Malik ya. Ketika itu seorang sahabat yang bernama Yahya. Jadi ketika halaqah itu ada segerombolan gajah itu lewat ya. Dan orang-orang tuh merasa wah itu ya, melihat gajah gitu kan. Akhirnya pandangan mereka tertuju semua kepada gajah itu. Tapi si Yahya ini ya, dia tetap di tempatnya dan kemudian Malik ya, gurunya Imam Malik bertanya, kenapa kamu nggak ikut mereka gitu ya? Mereka semua pada ngeliatin gitu kan, terpana melihat gajah lewat. Kemudian kata Yahya, nah kemudian kata Yahya, ya karena saya ingin menghormati engkau ya. Jadi salah satu menghormati syekhnya itu dengan terus memperhatikan beliau dengan seksama ya, tidak menoleh ke kanan dan ke kiri gitu ya. Kemudian di antara adab yang lain, wa min adabihi an yatahammal jahwata syekh. Ketika seorang guru itu punya sikap yang tegas gitu ya, bahkan mungkin sampai menyakiti hati gitu ya. Dulu saya punya guru juga seperti itu ya, guru setoran gitu ya. Pokoknya kalau nggak lancar gitu ya, dimarahin gitu ya dia. Nah, tegasnya baik, itu bagus ya. Dan bagaimana kita menyikapinya? Nah, kita menyikapinya dengan la yasuddahu dzalik an mulazamatihi wa mulazamati wa'tiqadi kamalihi. Kita banyak-banyak husnuzon kepada guru tersebut ya. Kemudian kita juga jangan akhirnya kita jadi meragukan kemampuannya, intinya merendahkan guru tersebut ya, karena sifat yang tidak kita sukai dari guru tersebut ya. Kita banyak husnuzon, mungkin ya dia itu ingin kebaikan dari kita ya, ingin hafalan kita lancar, tapi caranya begitu ya, caranya dengan marah gitu ya, dengan marah. Tapi kita harus sabar ya, dan jangan sampai ya menghalangi mulazamah kita kepada guru tersebut. Nah, karena di sini ada pesan ya dari Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas berkata, zalaltu taliban fa'azaztu matluban. Kata Ibnu Abbas, zalaltu taliban, aku ketika menjadi murid itu terhina. Karena apa-apa selalu dimarahin, disalahin gitu ya. Dia merasa terhina. Ibnu Abbas tahu ya, Ibnu Abbas yang ilmunya Masya Allah ya, banyak diberi gelar lautan ilmu ya, bahrul ilmi. Fa'azaztu matluban, dan aku ketika menjadi guru ya, aku dimuliakan. Dan ada peribahasa juga ya, man lam yaduk ta'mal mazallati sa'atan, barang siapa yang dia tidak sabar terhadap ilmu walaupun sebentar ya, kan cuma sebentar ya, mungkin kita dibegitukan sama guru itu nggak lama ya. Kalau kita nggak sabar, maka koto azaman bi asarihi madlulan, maka kita akan merasa terhina terus-terusan karena kita nggak sabar tadi ya. Gurunya kayak gitu, udahlah saya berhenti aja belajar, akhirnya dia mundur ya. Nah tuh, jadi kita bersabar atas sikap dari guru kita yang seperti itu, yang tidak kita sukai ya. Sudah ya berarti ya. Karena mic-nya juga sudah mati. Jadi kitab ini pembahasannya Masya Allah banyak, dan ini kita lanjutkan ya di pertemuan berikutnya, masih membahas adab-adab ya. Nanti ya, buku ini baru segini ya nih ya. Nah, kita selesaikan sampai akhir, insya Allah. Semoga Allah berikan ya. Baik, kita cukupkan mungkin ya pembahasan kita tentang ini, baru beberapa pasal ya. Jadi ada banyak pasal. Yang tadi kita bahas adalah mengenai keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan Ahlul Quran, kemudian adab-adab
guru dan murid ya. Maka nanti di pertemuan berikutnya kita juga masih membahas adab secara umum ya, orang-orang yang membaca Al-Qur'an itu apa saja adab-adabnya gitu ya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Astaghfiru minkunna katsiran. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum